Renegade Immortal, Xiani. Novel ini bercerita tentang Wang Lin, yang dia adalah anak yang sangat cerdas serta sangat mencintai kedua orang tuanya. Meskipun dia dan orang tuanya dijauhi oleh anggota keluarga mereka yang lain, orang tuanya selalu berharap besar bahwa suatu hari dia akan menjadi seseorang yang sangat hebat. Suatu hari Wang Lin tiba-tiba mendapat kesempatan untuk menapaki ke jalan abadi. Tetapi karena sadar bahwa ia hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja, saksikan Wang Lin saat dia menembus kekurangan bakatnya dan berjalan di jalan menuju keabadian. Chapter 1. Meninggalkan rumah. Tizu sedang duduk di sisi jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Tizu bukan nama sebenarnya, tetapi karena memiliki tubuh yang sangat lemah sejak dia masih kecil, ayahnya takut dia akan bisa membuatnya tetap hidup. Memberinya julukan tradisional ini. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu. Keluarga tukang kayu, keluarga Wang terkenal di daerah itu dan memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Tizu adalah putra kedua dari keluarga Wang. Dia lahir dari selir, oleh karena itu dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga. Jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun karena ayahnya menjadi tukang kayu yang terampil, keluarga Tizu cukup kaya. Tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa itu. Tizu selalu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan punya banyak ide. Hampir semua orang di desa itu setuju bahwa dia anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seorang memuji Tizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan mengungkapkan senyuman bahagia. Ibunya sangat memperhatikannya. Orang bisa mengatakan bahwa dia tumbuh dalam cinta kedua orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya semua bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Ketika seseorang membaca lebih banyak, ide-ide akan menjadi alami. Dia merindukan dunia ini di luar desa. Tizu mengangkat kepalanya, melihat ke ujung jalan, menghela nafas, menutup bukunya, bangkit dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman sambil memegang pipa. Dia menarik nafas panjang dan berkata, "Tizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Tizu berjalan melewati pintu, Tizu menggumamkan beberapa kata-kata saat dia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, bangkit dan berkata, "Tizu, kamu harus belajar yang benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apa kamu memiliki masa depan atau tidak? Semua akan tergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti aku yang akan menghabiskan seluruh hidupmu di desa." "Sayang, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kamu bertanya kepadaku, Tizu, kami pasti akan lulus ujian." Ibu Tizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Tizu merespon dengan suara, lalu duduk dan dengan santai memakan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan beberapa potong daging padanya. "Ayah, apakah paman keempat hampir tiba di sini?" tanya Tizu sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung dari waktu keberangkatannya, itu seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses daripada ayahmu ini." "Hei, Ibu Tizu, sudahkah kau menyiapkan semuanya untuk kedatangan paman keempat?" Saat ayah Tizu menyebut-nyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan emosional, "Tizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia bahwa ukiran kayu ayahmu tetap berharga. Jika kamu dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempatmu itu." Saat Ibu Tizu berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa yang lantang bisa terdengar. "Saudara kedua, buka pintunya." Tizu terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria paruh baya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Dia memanggil nama Tizu, tertawa dan mengusap kepala Tizu. Sambil tersenyum dia berkata, "Tizu,
Aku hanya belum melihatmu dalam setengah tahun, dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi. Orang tua Tisu segera berdiri. Ayahnya tersenyum berkata, "Saudara keempat, aku pikir sudah saatnya kamu tiba. Cepat masuk. Tisu, mengapa kamu belum mendapatkan kursi untuk paman keempatmu ini?" Tisu dengan senang hati menyetujuinya. Ia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyeka dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan matanya ke arahnya dan dengan bercanda berkata, "Tisu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku di sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Tisu melirik Tisu dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya menanyakan kapan kamu akan tiba." Pria parubaya itu melihat Tisu memerah dan tertawa berkata, "Tisu, paman keempatmu belum melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Tisu dengan gembira bersorak lalu membalik-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Tisu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, "Kakak keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kali ini kamu harus tinggal selama beberapa hari di sini." Pria parubaya itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga belakangan ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan melihat kalian." Dia menatap kakak keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Tisu menghela nafas mengatakan, "Jangan dengarkan istriku, kemas barang dengan benar besok. Masa keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria parubaya itu memandang ayah Tisu dan berkata, "Saudara kedua, Tisu berusia 15 tahun ya?" Ayah Tisu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini bajingan kecil ini akan menjadi 16 tahun. Dalam sekejap lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat." Dia menatap putranya dengan tatapan miring. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Sekte Heng Yue menerima murid tahun ini. Keluarga memiliki 3 slot rekomendasi dan aku menerima salah satunya." Ayah Tisu tertegun dan berkata dengan wajah pucat, "Heng Yue Sekte? Tapi Heng Yue Sekte penuh dengan seseorang yang abadi." Pria parubaya itu tersenyum mengangguk dan berkata, "Saudaraku yang kedua, sekte yang sangat abadi. Keluarga kami masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Kami tahu anakku. Dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi pandai menggunakan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan mengambil anakku itu. Tempat ini sangat berharga. Aku tahu Tisu sangat pintar. Sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar, dia mungkin punya kesempatan besar itu." Ibu Tisu merasa senang dan berkata, "Kakak keempat, ini?" Pria parubaya itu menggosok kepala Tisu dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar, dari pandanganku, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Tisu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya." Tisu dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. "Abadi? Apa itu abadi?" Tisu bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria parubaya itu berubah serius melihat Tisu dan berkata, "Tisu, orang-orang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit dan sama sekali bukan sesuatu yang kita bisa mengerti sebagai manusia." Tisu semakin penasaran dengan makhluk abadi. Ayah Tisu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Tisu dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menarik mereka dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawatku, aku tidak akan berada di sini hari ini. Tisu adalah keponakanku, dan ini yang bisa aku lakukan." Ayah Tisu mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria parubaya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Tisu, "Ingat Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kami, atau aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku." Hati Tisu bergetar, meskipun dia tidak tahu tentang keabadian.
Dia bisa tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan pamannya dan bersujud beberapa kali. Pria parubaya itu menarik tisu dan memujinya. "Anak baik, kamu bersiap-siap dan aku akan menjemputmu di akhir bulan." Malam itu tisu pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempatnya. Ayah sangat senang, meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. "Dewa, apakah mereka?" Hati tisu sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan harinya. Tisu dan orang tuanya melihatnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Tisu lulus ujian listrik. Tidak ada rahasia di desa. Bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang melahirkan, semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera semua orang di desa tahu berita dari ibu Tisu dan semua tetangga datang berkunjung. Mata semua orang berbeda dari hari sebelumnya ketika dia melihat Tisu dengan iri dan iri. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Heng Yushek. Aku telah menyaksikan anak ini, Tisu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak kecil. Sekarang dia adalah murid Heng Yushek. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Tisu, kamu punya bakat luar biasa. Ketika kamu sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Tisu. Bertindak seperti Tisu sudah menjadi murid Heng Yushek. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Setiap kali Tisu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti Tisu sebagai contoh. Setelah bulan berlalu dengan cepat, berita tentang Tisu menjadi murid Heng Yushek dengan cepat menyebar. Semua penduduk desa terdekat datang menemui Tisu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Tisu tidak bisa menolak mereka. Tetapi ketika mereka pergi, orang tua Tisu merencanakan hadiah kembali. Menurut ayah Tisu, putra kami akan menjadi abadi di masa depan. Sehingga ia tidak dapat berutang budi, kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Tisu memberikan tempat putranya kepada Tisu. Satu demi satu mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Tisu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung, karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka datang untuk mengunjunginya. Dia menyapu kesedihannya. Dia dan ibu Tisu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, tetapi ingin Tisu mengakui bahwa ia tumbuh belajar dalam perawatannya. Tisu tidak keberatan karena itu adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim, sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Tisu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Tisu tanpa henti. Ayah Tisu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat ke Tisu. Ini kakak ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakak ketigamu diam-diam banyak membantu. Tisu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya. Ayah Tisu berkata ketika dia membantu seorang pria tua berambut putih. Tisu dengan cepat setuju. Pria tua itu memandang Tisu dan berkata, "Lauar, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Dia memiliki prospek yang lebih baik daripada kamu." Wajah ayah Tisu penuh dengan cahaya. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek ketiga, Tisu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari aku."
Ibu Tisu dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Tisu mendengus dan berkata kepada Tisu, "Orang tua ini memandang rendah ayahmu, nak, dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kamu memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepadaku. Dia hanya kerabat semacam itu, nak." Tisu tanpa sadar mengangguk dan bertanya, "Apakah paman keempat datang?" Ayah Tisu menggelengkan kepalanya. "Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan." Sampai saat itu, gerbong lain tiba-tiba muncul dan masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar dan memandang ayah Tisu dan berkata, "Laur, selamat." Wajah ayah Tisu berubah rumit dan berkata, mata pria itu menyapu dan menatap Tisu. Dia tersenyum. "Laur, jadi ini putramu?" "Tidak, buruk. Mungkin dia benar-benar akan dipilih." Ayah Tisu mengerutkan kening, menggeliat dan berkata, "Tisu mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih." Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika sekte abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat anak ini sangat bodoh. "Pergi ke sekte adalah buang-buang waktu," kata suara angkuh dari kereta. Ketika seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Bocah laki-laki itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Tisu memelotetinya dan Wang Lin menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan berteriak, "Wang Zuo, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini adalah paman keduamu dan adik laki-lakimu Wang Lin. Mengapa kamu tidak menyapa mereka?" Dia menoleh ke ayah Tisu dan berkata, "Maaf, pidato anakku jelek." Laur, jangan pedulikan dia. Tapi ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tapi Laur, itu bukan masalah sederhana bagi orang-orang abadi untuk menerima seorang murid. Ini adalah masalah takdir. Kali ini, itu karena Hengyu Sekte sangat tertarik kepada anakku, bahwa keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya." Ayah Tisu mendengus dan berkata, "Jika dia putramu dapat melakukannya, maka putraku pasti juga akan bisa melakukannya." Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata pria tua itu. Dengan jijik dia berkata, "Jadi kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu tidak terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing denganku, yang meski belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru abadi?" Wajah lelaki tua itu bersinar dengan warna kebanggaan, memarahi pemuda itu dan membawanya ke arah pesta itu. "Tisu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan." Ayah Tisu dengan tulus berkata secara menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya dia berbalik dan berbisik, "Ayah, jangan khawatir. Aku akan dipilih." Ayah Tisu dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Tisu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai orang merayakan pesta tersebut. Ayah Tisu berteriak, "Kerabatku tersayang, sesama penduduk desa, aku, Wang Tianshui, bukan orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara. Tapi hari ini, aku sangat senang karena anakku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Hengyu Sekte. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidupku. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi terima kasih sudah datang." Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggurnya. "Laur, putramu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih seperti putra Wang Zu dan menjadi abadi. Kakak kedua memiliki putra seperti Tizu. Kamu belum menjalani hidup dengan sia-sia. Di masa depan yang harus kamu lakukan adalah menunggu untuk menikmati nasib baik. Tizu, kamu harus membuat ayahmu bangga kali ini. Apapun yang terjadi, kamu harus memasuki sekte Hengyu." Ada banyak adegan terang di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Tetapi ada banyak orang seperti ayah Wang Zhou
yang di permukaan memberikan ucapan selamat, tetapi di dalam hatinya selalu memandang rendah saudara laki-lakinya dan putra saudaranya tersebut. Dia memenang putranya dan kemudian ke Tizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan saudara keempat berada di luar harapannya. Tapi karena makhluk abadi tidak buta, tidak mungkin Tizu akan dipilih. Orang lewat satu demi satu. Ayah Tizu menarik Tizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan sebagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini ayah Tizu minum banyak anggur. Dia tidak pernah dianggap setinggi ini. Pesta itu berlangsung sampai sangat terlambat dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi dan masih dengan ekspresi jijik, Wong Zuo sementara tidak akan memperhatikan, berbisik pada Tizu, "Orang bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak memiliki kemampuan." Dia pergi dengan ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Tizu berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih, tidak peduli apapun yang terjadi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini paman keempat Tizu tiba dengan kereta. Orang tua Tizu dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria purbaya itu mencuci muka dan buru-buru berkata, "Kakak kedua, kakak ipar, aku tidak bisa lama-lama. Aku akan membawa Tizu dan pergi. Heng Yushek itu akan menjemput murid potensial besok pagi." Ayah Tizu tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia sangat tegas berkata, "Baik, Tizu, ikuti pamanmu. Jika kamu terpilih, pelajarilah dengan patuh di Heng Yushek. Namun jika kamu tidak dipilih, jangan khawatir dan kembalilah ke rumah." Tizu tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Mengangguk dengan berat, ibunya mengeluarkan bungkusan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, "Tizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah. Kamu harus memiliki kesabaran. Dia telah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Juga ada beberapa ubi jalar panggang favoritmu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak dipilih, kembalilah." Ketika ibu Tizu berbicara, air matanya muncul dan mulai menangis. Tizu tidak pernah meninggalkan desa sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, "Tizu, kamu harus dipilih untuk membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar, keluarga akan memiliki perayaan besar dalam beberapa hari. Jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok aku akan menyebut kalian. Hasil untuk 3 kandidat harus keluar saat ini." Dia cepat-cepat menarik Tizu kereta, mencambuk kudanya dan berkat. Dengan air mata mereka, orang tua Tizu menatap kereta itu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Tizu tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata ibu Tizu sambil menggigit bibirnya. Matanya penuh dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan kekayaan sendiri. Ayah Tizu mengambil pipinya dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Oke, jangan lupa like, share, komen, subscribe biar gue bisa lanjutin cerita ini dan terus berkarya. Oke, see you.